ini akan mudah terikat di Civitas Akademika. Tetapi selanjutnya bisa jadi masing-masing Civitas Akademika ini mempunyai beberapa atribut yang berbeda. Ya. Jadi pada saat di dosen atributnya beberapa berbeda dengan yang ada di mahasiswa. Maka akan lebih baik kalau ini dipecah. Ya, jadi dipecah menjadi anaknya. Karena pada saat kalau dia menyatu di bagian atas, nanti kalian akan menjumpai pada saat dosen ya, masuk ke dalam Civitas Akademika, dia punya jabatan fungsional dan jabatan struktural serta masa kerja misalnya. Maka data itu ada, tetapi data angkatan dengan data ekstrakurikuler nggak ada, misalnya seperti itu. Sebaliknya juga demikian, pada saat mahasiswa masuk ke dalam Civitas Akademika, untuk data angkatan dan ekstrakurikuler mahasiswa ini ada. Tetapi pada saat bilang jabatan fungsional, mahasiswa tidak memiliki, apalagi jabatan struktural. Ya, ya, sehingga pada saat kondisi seperti itu sebaiknya di-split daripada nanti kalian akan menjumpai ada beberapa field atau bagian dari atribut yang akan kosong untuk kelompok tertentu. Jadi pada saat kelompoknya dosen, dia tidak punya data angkatan dan ekstrakurikuler secara keseluruhan. Ya. Demikian juga mahasiswa, mereka tidak punya data jabatan fungsional dan jabatan struktural serta masa kerja secara keseluruhan. Maka sebaiknya lakukan aggregation. Ya. Walaupun pada saat kita sadari di dalam tabel untuk menyimpan data boleh isinya kosong, nol boleh. Tapi walaupun isinya kosong dia akan membebani karena sudah dipersiapkan memori untuk merekamnya, jadi merekam data. Ya. Demikian juga nanti pada saat di categorization, ya, di categorization baik yang half maupun yang full. Ini kadang-kala harus dipahami. Ada beberapa atribut-atribut yang nanti akan berulang. Jadi misalnya kayak gini. Satu dosen mempunyai beberapa kali perubahan jabatan fungsional. Misalnya pertama asisten ahli, selanjutnya menjadi lektor, selanjutnya menjadi lektor kepala, selanjutnya menjadi guru besar. Ya. Berulang kali mengalami perubahan jabatan fungsional. Ya. Pada saat beberapa kali mengalami perubahan jabatan fungsional ini, kalau disimpan di dalam satu file, misalnya direkam ke dalam dosen, maka nanti akan muncul beberapa kali. Jadi NIP dan nama yang sama, dia akan terekam berulang kali karena jabatan fungsionalnya meningkat. Jadi kapan dia asisten ahli, kapan dia naik menjadi lektor, kapan dia menjadi lektor kepala dan guru besar, terekam terus. Ya. Nah ini akan muncul masalah nantinya, yaitu terkait sama redundansi. Ya. Demikian juga kalau misalnya yang di sini, dosen berulang kali melakukan pengajaran, data pengajarannya ada banyak. Ya, data pengajarannya ada banyak. Terus selanjutnya data penelitiannya ada banyak, data pengabdiannya ada banyak. Kalau ini semuanya datanya itu akan direkam menjadi satu, maka kalian akan menjumpai ada redundansi yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi NIP dan nama dosen itu akan berulang kali. Oh ini nanti pas mengajar mata kuliah A, nanti di penelitian dan pengabdiannya kosong. Kalau ini direkam dalam satu tabel. Tetapi pada saat ini dipecah menjadi tabel seperti ini dan hubungan categorization, maka akan dapatkan bahwa ternyata akan lebih baik. Yani, tidak muncul redundansi dan data-data kosong pun bisa direduksi. Nah ini yang harus dipahami ya. Tetapi di sebelumnya pun saya menjelaskan bahwa aggregation dan categorization itu simbolnya nggak harus seperti ini. Simbolnya nggak harus dimunculkan seperti kalau di categorization ada diskriminatornya. Kalau di aggregation nanti kalian akan menjumpai hubungan terkait sama yang ya
inheritance-nya. Jadi hubungan pewarisan ya di sini. Itu nggak harus ada. Karena hubungan itu bisa diwakili oleh one to many. One to many ya. Kalau yang di sini pasti nanti hubungannya one to one. Di aggregation di sini biasanya hubungannya one to one ya. Sedangkan kalau di categorization ini kalian akan jumpai dosen ke PNS ini one to many, dosen ke jabatan fungsional one to many, jabatan struktural juga one to many. Demikian juga yang kalau di sini lebih mudah lagi, dosen ke pengajaran one to many, dosennya satu, pengajarannya ada banyak. Ya. Bisa digantikan oleh hubungan one one to many to one, many to many. Ya. Cuma pada saat kalau menjumpai many to many, ada masalah normalisasi satu. Ya. Nah, ya itu yang nanti harus diperbaiki. Ya, itu yang terkait di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Permisi Pak Arif. Ya, Izin bertanya Pak. silakan. Untuk categorization sama composition itu beda Pak? Composition. Iya, composition. Ya, bisa jadi kalian akan menjumpai ada definisi yang berbeda ya. Namanya beda antar saya masuk ke punyanya Chen ya. Ya. Pada saat di modelnya Chen, ya, ini kalian akan menjumpai terkait sama hubungan atau relasi antar entitas itu penjelasannya lebih beragam ya, lebih beragam. Lanjutnya pada saat kalau bilang categorization, ya, pada saat di categorization itu serupa dengan istilahnya di sini adalah generalization. Jadi generalization dan specialization. Ya, hubungan yang ditunjukkan oleh segitiga ini. Ya. Kadang nanti ada istilah composition. Ya. Pada saat bilang composition, dia mengkompos, jadi menggabungkan. Pada saat bilang menggabungkan, itu berarti ada beberapa tabel, ya, ada beberapa tabel yang sebenarnya dia digabungkan bisa menjadi satu, ya, bisa menjadi satu tapi dipecah. Mengapa muncul ada pemecahan seperti ini? Nanti kalian akan mudah pada saat belajar di dalam query nantinya, ya, belajar pada saat di query, ya, karena pada saat kalau data itu terlalu banyak, kolomnya terlalu banyak, fieldnya terlalu banyak, sehingga kita akan terbebani pada saat ingin memanggil data. Sederhananya seperti itu. Hingga kadangkala dipecah, nah, pada saat dipecah itu akan terlihat kembali ke yang konsepnya di
Ya, mohon maaf mungkin tadi terlempar, eee, keluar, terputus jaringannya. Kita kembali ke sini, ya. Pada saat di categorization, ini kadangkala kalau yang di composition itu menggabungkan ya. Jadi menggabungkan itu kayak gini, misalnya data dosen ini sebenarnya dia memiliki pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Kalau hubungannya one to one, misalnya dosen hanya memiliki satu pengajaran, dosen hanya memiliki satu penelitian, atau jumlah terbatas. Sehingga bisa jadi nanti di fieldnya itu nanti ada, jadi misalnya alamat, nanti ada mata kuliah SKS, ya, langsung di dalam data dosen itu. Tetapi pada saat kayak gitu, kita akan menjumpai fieldnya akan ada banyak. Maka ini dipotong. Jadi ada beberapa tabel yang terpotong, dipotong-potong. Selanjutnya sebenarnya ini nanti merupakan gabungan menjadi satu tabel. Ya, konsepnya composition adalah seperti itu. Tetapi nanti kalian harus pahami ya, sebenarnya yang di sini hubungan categorization ini saya kembali lagi ke yang konsepnya yang ada di Chan. Ya, ya. Pada saat di Chan ini dia menjelaskan berbeda, ya, menjelaskan berbeda. Ya. Ya, nanti kalian akan menjumpai ada beberapa hubungan yang seperti ini. Ya, jadi generalization dan specialization. Jadi ada yang ISA dan itu berbentuk seperti ini. Nah, kalau kalian lihat seperti ini yang konsepnya sama dengan aggregation. Ya, konsepnya sama dengan aggregation. Tapi kalian akan menjumpai bentuk generalization dan specialization yang sifatnya adalah seperti yang categorization. Nah, ini pemberian istilah yang berbeda ya. Istilahnya berbeda, tetapi maknanya sebenarnya serupa. Ya, sedangkan kalau yang materi yang saya berikan, karena rujukannya yang saya pakai adalah bukunya Witten Bentley ya. Di Witten Bentley ini menjelaskan bahwa pada saat yang satunya di sini maknanya adalah aggregation, yang satunya lagi adalah maknanya categorization. Di categorization pun itu ada dua. Ada yang half categorization, ada yang full categorization. Kadangkala yang half categorization itu disebut dengan incomplete categorization. Ya, incomplete categorization kadangkala dijelaskan seperti itu. Ya, prinsip yang ya tinggal kalian memilih ya, sebenarnya tinggal kalian memilih. Nanti ya Kak, cuma pada saat yang di materi ini saya nggak mengajarkan mengenai query ya, mengenai query karena itu akan lebih mudah kalau masuk ke praktikum sebenarnya. Di query itu menggabungkan beberapa tabel juga sebenarnya. Menggabungkan beberapa tabel itu serupa dengan yang ada di dalam ERD. Misalnya saya ngambil contoh yang di ERD yang ada di sini. Ya. Misalnya ya di dalam ERD secara lengkap seperti ini misal. Ya. Selanjutnya kita ingin menjelaskan terkait sama pada saat mau membuat rekaman KRS. Ya. Rekaman KRS. Jadi pada saat mau mencetak KRS, maka di situ data yang diperlukan adalah NIM mahasiswa, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, kelasnya, ya. Terus selanjutnya SKS-nya. Ya, pada saat seperti itu akhirnya kalian akan melihat bahwa
bahwa data yang perlukan adalah yang ada di sini. Ya, yang diperlukan. Ya, data yang ada di sini. Tetapi tidak semua data dimunculkan. Jadi pada saat kalian masukkan ke KRS, di situ di KRS tidak ada ID registrasi. Ya, tidak ada ID kelasnya. Ya, tidak ada ID kelasnya. Ya, tidak ada nilainya. Ya, enggak ada nilainya. Jadi yang ada NIM, nama mahasiswa, kode mata kuliah, nama mata kuliah, SKS-nya, dan kelasnya apa. Ya, ada itu. Ya, hingga kita akan tahu, oh berarti yang beberapa atribut yang ada yang direlasikan itu bisa tidak dimunculkan. Itu yang ada di dalam query. Ya. Selanjutnya muncul ada atribut yang ada di query tetapi di tabelnya enggak ada. Jadi kalau kalian lihat di KRS, Pak di KRS ini terkena normalisasi yang ketiga. Ya, terkena normalisasi yang ketiga karena bisa diperoleh dari atribut yang non key lainnya. Ya. Walaupun total SKS-nya nggak ada, tetapi banyaknya kelas yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan ada di data registrasi. Ya, sehingga ada ID kelas ini yang mengunci nantinya. ID kelas ini nanti terkait sama mata kuliahnya, maka dia akan terkunci dengan mata kuliahnya. Enggak, nanti misalnya, oh ada ID kelas 3A yang diambil oleh mahasiswanya. Oh 3A ini mata kuliahnya apa? Oh mata kuliahnya APS. APS berapa SKS? Oh APS 2 SKS. Misalnya seperti itu. Terus selanjutnya ada ID kelas yang 7B. Oh 7B ini mata kuliahnya apa? Oh mata kuliahnya misalnya pemrograman. Nah, oh, pemrograman berapa? Oh, pemrograman ada 3 SKS. Oh, berarti ada 5 SKS. Ada ngambil mata kuliah apa lagi? Oh, ada ID kelas yang misalnya 4A. Oh, 4A terhubung apa? Dan seterusnya. Maka nanti di dalam query memungkinkan kalian memunculkan ada atribut baru. Ya, atributnya ini menjadi expression. Jadi nanti muncul dalam bentuk expression karena akan menjelaskan terkait sama formula menjumlah total SKS dari ID kelas yang diambil oleh mahasiswa yang bersangkutan. Ya, itu ada dalam query. Cuma saya nggak menjelaskannya ya. Lebih mudah pada saat kalau kita masuk ke laboratorium terkait sama praktikum. Ya, itu akan lebih mudah menjelaskan itu karena kalian langsung bisa praktek. Oh, ternyata caranya seperti ini. Nah, ini pun akan lebih mudah lagi apabila kalian lanjutkan dengan belajar SQL yang di Structure Query Language. Akan lebih mudah sehingga akan tahu, oh nanti muncul misalnya ada atribut tambahnya, ini bisa dalam bentuk di dalam rangkaian join. Jadi rangkaian join tabelnya itu digabungkan, oh ternyata ada expression di dalamnya. Ya, memungkinkan seperti itu kalau kalian belajar mengenai SQL. Ya, cuma kita nggak mengajarkan ya, tidak mengajarkan itu. Ya, ya. Nah, ini yang Anda ya, mohon maaf mengenai composition di materi nggak ada ya, mohon maaf. Ya. Demikian juga pada saat yang dikunci, ya, ya kunci pada saat kalau bilang ini kan ada primary key, ada foreign key, ada migration key. Kadangkala ada yang ini pun sempat saya ya, di modul yang
Ini pun untuk yang istilah compound key, composite key, concatenated key, ini nanti ada istilah lainnya kadangkala ya. Di bukunya Witten Bentley ini lebih ke compound key ya. Cuma saya pernah menjumpai ada yang menyebutnya composite key. Ada yang menyebutkannya concatenated key, tapi bisa jadi ada yang lainnya lagi ya. Jadi yang ini pun demikian. Alternate key itu ada yang menyebutkannya langsung jenisnya. Jadi ada secondary key, ada yang menyebutkan langsung seperti itu. Ya, cuma ya yang istilah alternate key itu nggak terlalu banyak disinggung. Untuk memudahkannya kayak gini. Kalian pada saat daftar menjadi mahasiswa TIUB, ya pas mendaftar itu kalian punya kunci sebenarnya. Kalian sudah punya kunci yaitu kunci pendaftarannya, ya, nomor registrasi. Ya. Nomor registrasi ini kalian punya sebelum kalian dapat NIM. Ya. Sebelum kalian dapat NIM, kalian punya nomor registrasi. Hingga sebenarnya data kalian masih memungkinkan diakses melalui nomor registrasi kalian. Ya. Jadi kadangkala akan dijumpai bahwa oh ini NIM-nya sama nomor registrasinya berbeda. Ya, karena memang berbeda, peruntukannya berbeda. Ya. Tetapi tidak mungkin ada mahasiswa yang mempunyai nomor registrasi sama. Ya, ya nggak mungkin. Tapi pasti akan terhubung kayak gini. Satu nomor registrasi akan menuju ke satu NIM tertentu. Ya, ini simpelnya seperti itu. Nah, kalau di dosen ada juga. Ya, di dosen ini ada NIDN dan ada NIP. Yang NIDN dan NIP ini terkunci, nggak mungkin satu NIDN, NIP-nya macam-macam, nggak mungkin. Satu NIP pun hanya satu NIDN nantinya. Ya, nah, ini terkunci seperti itu. Nah, kalau di kalian dulu pada saat sebelum masuk jadi mahasiswa, kalian mengenal ada NISN. Nah, saya nggak tahu pada saat sudah kuliah NISN ini masih terpakai tidak? Nomor induk siswa nasional. Kayaknya sudah tidak terpakai kayaknya. Tidak, Pak. Tetap apa? Iya, Masih tidak terpakai terpakai, tidak? Pak. Sudah nggak terpakai? Iya, sudah nggak terpakai. Oh, ya. Ya. Tetapi kan kalau misalnya kalian cari NISN kalian di luar, kalian akan dapat ya. Karena pas pendaftaran di sini tidak dikunci NISN-nya. Nah, karena pendaftaran itu sudah ada registrasi sendiri. Jadi ada nomor registrasi tersendiri ya. Berbeda kalau mendaftar dari SD ke SMP, maka ada NISN yang terkunci ya nantinya. Walaupun misalnya nomor di sekolahnya punya nomor induk sekolah ada. Jadi nomor induk siswa di sekolah ada. Tapi nomor induk siswa nasional juga ada, maka akan terkunci seperti itu. Itu yang disebut antara primary key dengan alternate key. Ya. Kalau sekarang itu nanti kalian akan jumpai bagi yang booster ya. Nanti pada saat booster itu kalian akan jumpai bahwa ada nomor jadi ID KTP kalian, ya, nomor KTP kalian itu akan terkunci dengan nomor tiket untuk booster. Ya, ini pada saat bilang COVID, ya, ternyata bisa melakukan seperti itu. Ya, pada saat kalau misalnya masuk ke tempat vaksinasi itu bisa menggunakan kode tiketnya, tapi bisa juga menggunakan nomor KTP ya untuk mengetahui oh ini ada enggak. Ya, sebenarnya memungkinkan seperti itu. Ini hubungan antara primary key dengan alternate key. Dua-duanya baik primary key
sama alternate key ini dimiliki oleh master, jadi master file. Nah, berbeda dengan yang foreign key. Kalau foreign key itu berarti dimiliki oleh tabel yang lain. Ya, jadi misalnya di transaction file itu bisa mengakses key dari master file, cuma posisinya sebagai foreign key. Ya. Ini yang kemarin kan sempat ada yang tanya migration key lah. Kalau migration key ini fungsinya adalah menghubungkan. Jadi di contoh juga ada migration key itu yang hubungan antara primary key dengan foreign key, bisa seperti itu. Atau hubungan antara primary key dengan primary key, bisa kayak gitu ya. Ya, ya untuk materi yang user interface sebenarnya nggak terlalu penting, cuma pada saat di file M2 itu saya tambahi file video. Ini file video yang lama sebenarnya, tetapi untuk memberikan gambaran terkait sama gambaran user interface ya. Sekarang user interface itu sangat beragam, apalagi kalau sudah bicara menggunakan virtual reality ya. Nggak pakai VR itu akhirnya muncul yang menu yang nggak bisa dilihat oleh orang lain ya. Jadi misalnya seperti itu. Ini nanti akan ya otomatis akan terimplementasi. Nah, cuma harus disadari berkembang terus. Berkembang terus. Kalau dulu masa saya yang namanya Windows itu awal pas sekolah Windows itu ya benar-benar terbatas. Jadi disebut Windows karena memang jendela-jendela. Ya, jadi ada folder, folder ini kita panggil baru muncul di dalamnya ada icon-icon. Cuma sekarang seperti ini. Apalagi berkembang berikutnya semakin jamak ya. Ada yang menyajikan dalam bentuk seperti buku. Jadi ada halaman-halaman yang bisa dilihat di menunya, bisa diambil satu folder dari buku itu, selanjutnya dari folder ini bisa diambil satu file. Ya, diambil jadi seakan-akan seperti orang ngambil, oh ini buku yang kayak rak itu kita ambil mapnya. Dalam satu map ini diambil filenya. Nah, disajikan seperti itu. Ada yang menyajikan kayak gitu. Ya, macam-macam sebenarnya. Ya, ini yang tantangan kalian ke depan kalau kalian terjun ke dunia teknologi informasi. Ya, kemarin sempat ya ngobrol ringan dengan dosen dari teknologi informasi itu ngomong seperti ini. Ya, kalau dulu di tahun 2000-an, jadi awal masuk ke tahun 2000, teknologi informatika itu banyak yang berminat dan karena memang dibutuhkan. Tetapi sekarang tantangannya semakin besar untuk mereka. Karena untuk semua jurusan itu wajib menguasai teknologi informasi. Ya. Jadi nggak mungkin lulusan sarjana itu nggak pernah menjumpai teknologi informasi. Ya. Ya. Nggak mungkin seperti itu karena ya mau tidak mau akan belajar mengenai teknik informatika. Nah, sehingga tantangannya mereka harus pandai-pandai mencari celah yang tidak diketahui oleh jurusan lainnya. Ya, ya. Kan kalau bilang jurusan teknik industri bikin sistem informasi deskripsi boleh. Jurusan teknik mesin bikin sistem informasi boleh. Jurusan psikologi ngambil membuat sistem informasi boleh. Ya. Simpel seperti itu ya. Enggak, kalau kayak gitu jurusan teknik informatika bikin sistem informasi ya boleh juga, memang bidang mereka, tetapi akhirnya tidak menjadi keunikan karena di jurusan yang lainnya juga melakukan itu. Nah, ini guyonannya
Ya, makanya saya bilang kita ngobrol ringan, menjumpai masalah itu. Ya. Nah, di teknik industri ya boleh, saya bilang boleh membuat aplikasi itu memang boleh. Tapi jangan sampai kalian ahli membuat aplikasi, tapi nggak bisa menjelaskan aplikasinya. Ya, nggak bisa menjelaskan bangunan aplikasi itu. Karena sekarang teknik industri itu malah membangun sistemnya, bangunannya. Jadi merancang bangunannya itu seperti apa. Hingga harus bisa menjelaskan bangunannya, hingga pada saat, oh bangunannya seperti ini. Ya. Hingga orang pada saat, oh iya, memang ternyata aplikasinya sesuai dengan yang dijelaskan. Nah, itu yang prinsipnya jangan sampai lupa bagaimana menjelaskan mengenai sistemnya. Ya, ya mungkin seperti itu ya. Kalau ada yang tanyakan lagi silakan. Untuk membuat IRD maupun DFD kalian menggunakan bangun dasarnya silakan. Tapi jangan sampai melakukan kesalahan-kesalahan ya. Di IRD itu ada yang beberapa dosen strict meminta ada cardinality-nya. Ada yang strict meminta itu. Tapi ada juga yang sebenarnya udah cukup hubungan one to many, sudah cukup, nggak perlu mengenai cardinality. Karena pada saat bilang cardinality itu kalian harus paham minimal dan maksimalnya. Ya. Jadi pada saat dua tabel berhubungan, ini di tabel yang dituju minimalnya berapa, maksimalnya berapa. Nah, kadang-kala ada yang karena kurang terlalu memahami itu pada saat di ya ketemunya memang pada saat di kompre biasanya saya ketemu, oh ini kebalik, ini mestinya minimalnya nolnya itu ada di sini ya. Jadi yang dituju ya, cardinality itu yang dituju, bukan tempat asalnya. Jadi pada saat kalau misalnya seperti ini ada tabel yang lain ya. Jadi kalau kalian lihat misalnya seperti ini, sebelah kiri ini ada tabel yang lain. Cardinality misalnya di sini 01. Maka tabel yang di sini pada saat ada relasi yang di sini itu ini 01, maka dia boleh nggak ada isinya. Ya. Jadi yang disebut 0 itu adalah pada migration key itu nggak ada di tabel sini. Ya boleh ya. Maksimumnya migration key itu nanti terhubung dengan record di sini cuma satu. Ya, jadi cuma satu. Itu kalau minimumnya 0, maksimumnya satu. Yang sering salah adalah yang many-nya. Yang sering salah itu many-nya. Many-nya kadang nggak sering salah itu adalah, Pak, kalau many berarti satu to n, itu banyak ya. Saya bilang, nggak selalu, ada yang nol ke banyak. Ya. Contohnya kayak gini, mahasiswa KRS memprogram. Nah, pada saat bilang memprogram, mahasiswa ini bisa memprogram mata kuliahnya banyak, boleh. Ya, boleh. Ya. Boleh satu, boleh. Boleh nol, boleh. Berarti pada saat nol dia sedang cuti. Ya, misalnya sedang cuti, maka dia tidak ada di dalam hubungan itu. Maka minimalnya nol, maksimumnya tak hingga. Bahkan bagaimana kalau belum nggak cuti, Pak? Ya boleh, nol pun boleh. Kenapa? Karena belum KRS. Mahasiswanya sudah terdaftar, tapi belum KRS. Maka di data KRS-nya masih nol. Ya, ini simpel seperti itu. Tetapi Pak, kalau ada data yang tersimpan misalnya di KRS, NIM 009 sudah KRS mengambil mata kuliah matematika, maka di data mahasiswa pasti ada 009. Nggak mungkin ada yang registrasi 009 ngambil matematika, tapi di data mahasiswanya nggak ada. Nah, pada saat kayak itu berarti nanti di data mahasiswanya minimumnya satu, maksimumnya satu. Karena nggak mungkin
yang tersimpan di tabel yang lain itu tidak dimiliki di tabel tersebut. Ya. Ini yang kadangkala masih bingung ya, mahasiswa masih bingung terkait sama cardinality, dan itu saya jumpai di saat kompre, itu saya kadang pancing, jadi bukan pertanyaan ya. Kalau di kompre saya tanya tentang itu bukan untuk menguji, cuma saya memancing untuk tergelitik logikanya ya. Kalau sudah tergelitik logikanya, pas revisi gampang ya. Kalau misalnya pas komplit nggak paham, biasanya saya harus menjelaskan lebih panjang pada saat kalau revisi ya. Jadi maksudnya di luar saat komprenya. Kadang-kadang seperti itu. Nah, yang paling susah itu ya saya sadari adalah cara membuat decomposition tree diagram. Ya, diagram dekomposisinya yang paling bermasalah. Karena di contoh itu kan isinya adalah master, terus selanjutnya awal kuliah, sepanjang kuliah, dan akhir kuliah. Karena memang untuk sistem informasi akademik ada KRS, cetak KHS, itu ada di awal kuliah. Ya. Terus ada presensi itu di sepanjang kuliah. Terus ada nanti mencetak nilai itu pada saat di akhir kuliah. Kadangkala terjebak seperti itu, akhirnya semua dibikin kayak gitu. Sistem informasi persewaan mobil dibikin seperti itu. Sistem informasi rumah sakit dibikin ada awal, tengah, akhir. Semuanya dibikin seperti itu. Saya bukan gitu ya. Bukan seperti itu. Makanya saya sarankan memang akan lebih mudah kalau bottom up ya. Lebih mudah ke bottom up. Kalau bottom up maka kalian ngelompok-ngelompokkannya akan lebih mudah. Bahkan kalau menggunakan konsepnya IBM lebih ter, terkendali ya, lebih terkendalinya karena yang harus dibikin diagonal. Huruf create-nya itu harus dibikin diagonal pada saat di create use matrix. Baru kalian akan paham nanti bikin DFD dan IRD-nya seperti apa. Ya. Nah, itu Permisi saya Pak Arif, ya izin bertanya Pak. Kan ini silakan. untuk materi UAS ini kan yang keluar tuh DFD sama ERD ya Pak. Untuk Kemungkinan besar ke sana ya. untuk Karena materi setelah UTS kita memang ditugasi mengajarkan DFD dan ERD, dan yang terakhir itu terkait sama user interface. Nah, kalau user interface masuk ke ujian kemungkinan cuma terkait sama urutan. Jadi jangan bikin user interface yang membingungkan. Nah, paling gampang bikin soal user interface itu adalah disuruh milih user interface yang mana yang lebih baik ya. Paling gampang bikin soal UAS ujian untuk user interface adalah itu. Tapi kalau disuruh membuat user interface ya bikin aja apa saja bikin ya. Kalau keluar oh ada user interface-nya maka udah baik. Ya udah baik, karena kalau di kertas kan nggak ketahuan urutan fieldnya nulisnya seperti apa nggak kelihatan ya, kalau di kertas. Kalau di program kelihatan ya, kalau kita mencet tab itu pindahnya kemana ya, mencet tabulasi itu pindahnya kemana. Kalau pindahnya tempatnya salah maka oh ini sebaiknya di reindex ya, dilakukan reindex. Prosesnya seperti itu sebenarnya ya. Jadi ya di DFD dan IRD. Cuma soalnya itu apakah disuruh membuat atau disuruh memeriksa ya, simpelnya kayak gitu. Jadi ada memeriksa dan ada membuat. Kalau memeriksa itu disuruh mencari ada yang salah enggak, kesalahannya apa. Ya, jadi disuruh mencari kesalahan dan
kesalahannya apa. Seperti yang contoh di modul ya. Demikian juga di dalam IRD bisa kayak gitu. Ini ada kesalahan, kesalahannya apa ya? Kalau bilang kesalahan di IRD biasanya terkait sama pertama ada dua tabel yang berrelasi. Ya, ada dua tabel berrelasi, tetapi relasinya itu tidak didukung sama migration key. Maka ini nggak ada migration key-nya. Ya. Terus kesalahan yang berikutnya adalah terkait sama normalisasi. Misalnya, ini kesalahannya apa? Oh, ada hubungan many to many. Ya. Terus selanjutnya, oh ini kesalahannya apa? Oh ini ada tabel yang kemungkinan akan ada banyak redundansi. Ya. Karena ada data yang bisa berulang kali muncul. Nah, itu kalau disuruh memeriksa di IRD. Kalau bagi kita dosen lebih mudah membuat soal, yaitu mahasiswanya disuruh membuat, ya, disuruh buatlah IRD dan DFD untuk sistem A, ya. Itu paling mudah. Bikin soal seperti itu lebih mudah dibandingkan membuat soal yang meminta mahasiswa untuk memeriksa kesalahan desainnya apa. Ya, sederhana kayak gitu ya sebenarnya. Bikin soalnya lebih susah, tapi memeriksanya lebih mudah. Karena, kita misalnya sudah membuat ada 5 kesalahan, yang disebutkan cuma 3. Oh, berarti kurang 2, nilainya berapa. Ya. Tetapi kalau perintahnya membuat, buatlah IRD dan DFD. Nah, kalian sudah membuat, maka menilainya yang susah. Nilainya yang susah. Karena ini sudah lengkap atau belum? Kan kendalanya di sana. Sudah lengkap atau belum? Lengkap, yang dimaksud lengkap itu bukan ideal ya. Lengkap itu adalah kebutuhan fungsional dasar terpenuhi. Jadi yang disebut lengkap itu adalah kebutuhan fungsional dasar terpenuhi. Jadi misalnya kayak gini. Diminta untuk bikin sistem informasi persewaan mobil, misalnya rental mobil. Nah, kalau rental mobil berarti harus ada mobil yang disewakan. Berarti harus ada data mobil. Terus harus ada data kapan menyewanya. Nah, ya. Terus harus ada data terkait sama pengenaan tarif. Ya. Jadi tarif itu harapannya kan bisa berubah. Tarif itu hendaknya bisa berubah. Jadi kalau bisa berubah jangan dimasukkan seperti master file. Jadi jangan terikat dengan mobilnya. Kenapa? Nanti bisa kayak gini. Misalnya pada saat tanggal 7 Agustus 2020 mobil yang tipe A, jadi tipe yang masuk kelas A, tarifnya 300.000 per hari. Tetapi nanti pada saat harganya naik pada tanggal 10 Januari 2021. Nah, misalnya jadi yang 2020 Agustus 2020 300.000, pas Januari 2021 harganya naik menjadi yang kelas A 350.000 per hari. Ya. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang nyewa di bulan Desember dan mengembalikannya di bulan Februari, misalnya nyewa 3 bulan. Nah, pada saat nyewa 3 bulan, dia tidak terkena tarif yang naik sejak bulan Januari. Karena kesepakatannya adalah sejak bulan Desember. Jadi masih menggunakan harga yang Agustus 2020. Misalnya seperti itu. Jadi tetap konsepnya seperti itu ya. Yang disebut dengan komplit itu adalah lengkap
dalam fungsional dasar. Nah, sedangkan kalau Pak ini ada denda lah, kalau terlambat ada denda lah, ini kan berarti tambahan ya. Jadi tambahan. Kalau misalnya ada kerusakan, ini nanti harus ganti rugi. Ya, maka ini tambahan. Ya. Karena kalau diminta yang tambahan-tambahan kayak gitu lengkap ya, nggak bisa 1 hari selesai nantinya. Cuma harus paham ya di kebutuhan fungsional dasar itu apa saja. Permisi Pak Arif. Ya. Di sini tuh DFD-nya itu yang dimaksud data flow diagram atau yang dokumen, Pak? Yang data flow diagram. Ya. Yang kalian harus menguasai yang data flow diagram. Yang dokumen flow diagram itu ya disebut gampang-gampang susah ya sebenarnya. Gampang kalau kalian listening, kalau kalian mendengarkan. Jadi mengikuti apa yang disampaikan oleh owner ataupun user. Nah, di dokumen flow diagram itu akan seperti itu. Misalnya kayak gini, KRS. Pada saat diminta, ini proses KRS yang pertama adalah mengisikan yang ada di sistem. Selanjutnya di print. Ya, misalnya selanjutnya di print. Setelah di print, minta tanda tangan ke dosen. 1 dikasihkan dosen, 1 dipegang sendiri, 1 dikasihkan ke recording. Berarti ada rangkap 3. Ya, misalnya seperti itu. Tapi kalau misalnya, dicetak, minta tanda tangan dosen, dipegang sendiri saja, nggak perlu dikirim ke recording, karena recording bisa ngelihat sistem informasinya. Berarti cuma rangkap 1. Makanya ini kalau diminta dokumen flow diagram, kesulitannya adalah berarti dosennya harus bikin soal mewakili sistem owner dan sistem user. Ya. Artinya prosedurnya harus lengkap. Jadi penjelasan prosedurnya harus lengkap. Ya, lebih berat ya. Gak mungkin soalnya seperti itu. Ya. Hanya kalau kalian membuat sendiri dokumen flow diagram, membuat sendiri akan membingungkan ya, akan membingungkan. Loh, ini dasarnya apa? Tetapi pada saat kalau kalian berpikir terkait sama data flow diagram masih memungkinkan, sistem analis masih memungkinkan masuk ke sana. Ya, jadi mendengarkan sistem owner dan sistem user, selanjutnya merekomendasikan yang lebih baik seperti apa. Ya. Lebih gampang susah ya sebenarnya kalau dokumen flow diagram. Ya. Misalnya nanti kalau kalian kerja di pengembangan sistem seperti ini, masuk ke dokumen flow diagram kadang-kala bingung. Ini mulainya di mana ya? Yang startnya itu di mana mulainya? Lah itu akan menjumpai hal itu. Loh, ini ada yang mulainya bukan dari start. Contohnya apa ya sekarang? Ya, contohnya di KKNP atau skripsi aja langsung. Di skripsi itu kan kalian pernah mendengar kayak gini. Apabila mahasiswa mengikuti PIMNAS dan menjadi juara, dapat emas ya, dapat emas di PIMNAS, maka bisa diakui sebagai skripsi ya. Jadi bisa lulus. Tetapi diminta untuk membuat laporan. Ya, kemarin sudah ada yang menggunakan itu. Jadi nggak perlu ujian kompre. Padahal pada saat skripsi urutan awalnya adalah KRS, mengajukan topik, terus selanjutnya seminar proposal,
seminar hasil, dan ujian kompre. Nah, urutan yang normal seperti itu. Tetapi yang ikut PIMNAS kan belum waktunya ngambil skripsi. Ya, ikut PIMNAS, belum ngambil KRS skripsi, ikut PIMNAS, terus dapat medali emas, terus melaporkan ke jurusan. Oh ya, ini bisa dikonversi. Selanjutnya baru KRS skripsi. Lah ini contohnya. Jadi kalau ditanya mulainya yang mana? Ya, kadangkala menjumpai seperti itu yang agak kompleks ya. Agak kompleks pada saat menjumpai, oh ternyata ada kondisi yang khusus. Nah, ini contohnya. Kalau di pabrik banyak kondisi. Soalnya kan biasa ada, oh ini kebijakannya apa? Oh ya akhirnya muncul ada arah yang baru. Kalau ada kasus-kasus tertentu. Ya. Ya, ada lagi yang tanyakan? Ya, saya mohon maaf ya, tadi nggak ngabari. Saya mohon maaf, nggak ngabari ya. Soalnya saya pikir kalian tahu bahwa oh nggak memungkinkan untuk ke kampus. Ya, ya udah kalau gitu saya tutup sampai di sini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan selama saya mengajar dan ada kekeliruan pada saat saya mengajar. Moga-moga kalau ada kekeliruan, moga-moga saya masih memungkinkan ada waktu ketemu atau memberikan informasi yang lebih baik kepada kalian, baik sesudah ujian maupun sebelum ujian maupun sesudah ujian. Ya. Karena kekeliruan di dalam ilmu itu menjadi beban secara berkelanjutan ya nanti. Saya takutnya ke sana. Enggak, kadangkala pun saya lakukan perubahannya, perbaikan itu memungkinkannya adalah melalui media sosial saya biasanya. Oh ini kekeliruan yang pernah saya lakukan, akhirnya saya menjelaskan yang semestinya itu seperti apa, itu saya jelaskan di dalam knowledge sharing yang saya cantumkan di media sosial. Ya, saya undur diri, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, wabarakatuh. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.